Umat Muslim menanti penetapan awal bulan suci Ramadan. KPUD DKI Jakarta umumkan hasil pemilu kada DKI putaran pertama. Kereta ekonomi untuk mudik memakai AC atau pendingin udara, namun harga naik. Halo, selamat siang saudara, menemani Anda Liputan 6 Siang akan menghadirkan informasi seputar razia produk makanan menjelang bulan puasa. Di antaranya ditemukan sejumlah daging gelonggongan di pasar tradisional Solo. Dirangkai dengan informasi aktual lainnya, inilah Liputan 6 Siang bersama saya, Senandung Nacita. Kita mulai informasi pertama dari Jakarta, saudara. Pasar murah di Cilandak Barat, Jakarta Selatan diserbu warga. Mereka rela antri membeli sembako yang harganya didiskon 50% karena di pasar harga bahan pokok terus naik. Meski sudah dipenuhi warga yang antre sejak pagi, pasar sembako murah ini tak kunjung dibuka. Warga mengatakan penyelenggara masih menunggu pejabat yang akan membuka pasar itu. Meski lelah dan kepanasan, warga tetap menanti karena paket berisi minyak, kecap, mie instan, dan gula ini dijual cukup murah, hanya Rp20.000. Ya kurang juga, aturan mah lebih boleh gitu. Apa maunya? Beras, untuk bulan puasa kita perlu beras, gula pasir, minyak, sama telur, sama terigu untuk bikin kue nanti kalau hari raya gitu. Irit, jadi mau puasa lagi kan? Ya. Mau lebaran, kalau perlu sih dibesarin sembakonya, kecil. Itu terlalu kecil, kalau bisa ada berasnya. Warga rela antre karena di pasar harga bahan kebutuhan pokok terus naik. Telur yang tadinya Rp17.000 dijual Rp20.000 per kilogram. Minyak goreng naik Rp1.000 menjadi Rp12.000, sedangkan daging sapi juga bertahan tinggi di harga Rp80.000 per kilogram. Buat saya juga ngaruh gitu. Jadi agak tipis lah. Namanya seorang ibu-ibu ya, pengen itu cari yang termurah-murah, tapi memang semuanya harganya lagi pada naik semua kok. Saat mengunjungi sejumlah pasar tradisional kemarin, Menteri Perdagangan berjanji akan mengumpulkan distributor bahan pokok agar harga tak naik lagi. Tapi faktanya, harga kebutuhan pokok tetap bertahan tinggi. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya, saudara, bagi Anda yang menanti keputusan awal berpuasa, sore nanti Badan Hisab dan Ruqyah Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1433 Hijriah. Berbagai kesiapan dilakukan termasuk Observatorium Bosya Bandung. Sementara pengurus pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1433 Hijriah jatuh pada hari Jumat esok. Jelang pengamatan hilal sore nanti, Observatorium Bosya Lembang terus berbenah. Para petugas sibuk menyiapkan berbagai peralatan di dalam dan di luar bangunan utama. Dalam pengamatan hilal nanti telah disiapkan 3 unit teropong, masing-masing 2 unit jenis William Optik serta 1 unit jenis Pixen. Ketiga jenis teropong ditempatkan di dalam kubah pengamatan dan 2 lainnya ditempatkan di luar kubah. Ketiga teropong yang digunakan itu merupakan teropong khusus dengan tingkat akurasi gambar yang tinggi. Ketiga teropong tersebut akan tersambung dengan jaringan internet di 16 titik pengamatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama sore nanti juga menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan. Rapat akan diikuti sejumlah ormas Islam dan lembaga yang terkait dengan pengamatan bulan. Keputusan pemerintah didasarkan pada metode ru'yah atau pengamatan kemunculan bulan yang dilakukan di sejumlah lokasi di tanah air. Sementara Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada hari Jumat esok. Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan berdasarkan metode hisab. Patria Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Nah, saudara, ada 2 cara untuk menentukan awal datangnya bulan suci Ramadan. Meski kadang berbeda, namun Majelis Ulama Indonesia menyatakan
Umat muslim bisa mengikuti keduanya berdasarkan keyakinan masing-masing. Bagaimana cara penentuannya? Berikut adalah penjelasan Muhammad Akhir. Ada dua cara untuk menentukan hilal Ramadan atau tanda masuknya awal bulan suci Ramadan. Yang pertama dengan metode ru'yah dan yang kedua adalah dengan metode hisab. Metode ru'yah juga dikenal dengan metode pandangan mata. Sementara metode hisab juga disebut dengan metode perhitungan matematika astronomi. Nah, permasalahannya bagaimanakah menentukan hilal ru'yah? Metodologi yang pertama, penentuan hilal ru'yah, saudara, untuk melihat hilal secara ru'yah biasanya dilakukan 1 atau 2 hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Masyarakat umum bisa melihat hilal dengan menggunakan teropong. Tentunya ada syarat untuk menentukan hilal secara ru'yah. Nah, syarat yang terjadinya hilal di mana matahari telah terbenam dan ketinggian bulan di atas horizon ini tidak boleh kurang dari 2 derajat. Syarat yang kedua, jarak lengkung bulan matahari tidak kurang dari 3 derajat. Dan kita bahas bagaimana penentuan metodologi yang kedua, yaitu penentuan hilal secara hisab. Nah, saudara, metode hisab ini digunakan atau menggunakan perhitungan matematika astronomi. Artinya perhitungan bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan tiba, dan bahkan bisa dilakukan 1 tahun sebelumnya. Hilal secara hisab ini biasanya memang menggunakan alat-alat teknologi modern yang bisa mengukur kapan persisnya bulan baru terbentuk. Nah, dua cara ini, baik ruqyat maupun hisab, memang kerap berbeda. Namun ternyata perbedaan ini tidak menjadi masalah. Umat muslim diizinkan mengikuti mana yang terbaik menurut keyakinan masing-masing. Karena pada dasarnya bulan Ramadan bisa berlangsung antara hitungan 29 hingga 30 hari. Berikut adalah penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia terkait hal ini. Itu keyakinan. Keyakinan orang per orang itu punya keyakinan. Ada yang mau keyakinannya berdasarkan ru'yah, ada juga yang berdasarkan hisab, ini mengikuti keputusan pemerintah. Sedangkan seperti yang kita ketahui, pemerintah itu memutuskan berdasarkan hasil isbat. Hasil isbat itu adalah hasil suatu rapat yang dihadiri oleh ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh ahli falak. Ya, saudara, bagaimanapun juga perbedaan patut kita hargai. Tinggal bagaimanakah umat muslim menyikapinya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang beragama Islam. Ya, dan saudara, kita kembali ke sidang isbat. DPP Muhammadiyah memastikan tidak akan hadir dalam sidang isbat yang akan digelar malam nanti untuk menentukan awal puasa. Karena DPP Muhammadiyah telah berkeputusan untuk menjalankan ibadah puasa mulai besok hari. Berikut adalah pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Ki Fatah Wibisono. Kesepakatan bersama sehingga Muhammadiyah ya dengan kerendahan hati tidak bisa menghadiri sidang isbat untuk mengurangi ketegangan di masyarakat. Jadi karena sidang isbat yang ditayangkan itu lalu kalau kemudian berdebat dan sebagainya, itu akan menimbulkan ketegangan. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Pengawasan produk makanan dan minuman semakin gencar dilakukan menjelang bulan puasa. Di pasar tradisional Solo, petugas menemukan daging gelonggongan atau daging basah yang merugikan konsumen. Sedangkan di Jakarta, petugas BP POM merazia sejumlah pasar swalayan untuk memeriksa makanan yang tidak layak edar. Daging gelonggongan atau daging basah kembali ditemukan menjelang bulan puasa di pasar tradisional Solo. Daging sapi gelonggongan tidak layak untuk dijual kepada konsumen karena memiliki kandungan air melebihi ambang batas. Ditemukan adanya sapi gelonggongan atau dalam hal ini yang kita temukan daging basah. Daging basah sebanyak sekitar 13 kilo ya tadi ya. Dinas Peternakan mengharapkan pembeli lebih jeli dan hati-hati saat membeli daging sapi agar memilih daging sapi dengan kadar air sedikit atau kering. Di stand penjualan daging pasar Nusukan ini, petugas menyita daging basah, kemudian ditiriskan selama 5 jam agar kondisi daging kembali kering sehingga tidak merugikan konsumen. Pada bulan puasa dan menjelang lebaran, konsumsi bertambah.
Pengawasan terhadap sejumlah produk makanan dan minuman di sejumlah supermarket juga ditingkatkan di Jakarta. Bukan hanya makanan dan minuman yang diperiksa, namun juga produk-produk lain seperti kosmetik. Dalam sidak kemarin ditemukan 200 jenis makanan dan minuman serta produk-produk lain yang tidak memiliki izin edar, di antaranya produk makanan asal Korea, Jepang, Cina, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.